ada yang salah bisa dibenarkan, mungkin juga ada tutur kata yang kurang berkenan, akhlak yang tidak baik mungkin bisa diluruskan juga. Pada kesempatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala insya Allah ini, kita akan mempelajari bersama fikih Ramadan yang terkhususnya adalah fikih puasa yang insya Allah akan kita hadapi, kita sambut esok hari atau lusa sesuai dengan pemantauan hilal nanti sore, ba'da maghrib, kita akan melihat keputusan pemantauan hilal. Kemudian nanti insya Allah juga akan saya share screen di layar materi yang akan kita bahas pada sore hari ini mengenai fikih puasa. Langsung saja saya akan share screen di layar teman-teman sekalian. Oh ya, sambil mengenalkan tadi, saya tadi mohon maaf ada yang mengetuk pintu. Oh, ini penjual galon. Jadi tadi mengenai Sabilun Nasr, sebuah platform media sosial akun dakwah kami mengenai bahasan fikih juga akidah juga akhlak terkonsentrasi pada tiga hal itu, fikih, akidah, dan akhlak, karena tiga hal itu merupakan fondasi utama setiap muslim, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tiganya itu yang harusnya kita perhatikan betul-betul, itu menjadi dasar bagi kita semuanya. Dan dari Sabdun Nasr itu, kita semaksimalnya untuk memberikan faedah-faedah dari para ulama, dari kitab-kitab para ulama secara otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kebenarannya, dan berpatokan pada madhab Syafi'i, lebih dikonsentrasikan pada madhab Syafi'i, juga tidak menafikan madhab-madhab yang lain, kita gunakan sebagai opsi yang lainnya. Kemudian di Sabun Nasr juga dalam beberapa program membuka program belajar bersama mengenai fikih juga, kemudian akidah dan akhlak. Mungkin sudah tershare screen di sini. Ya, kita akan bahas sebentar. Oke, topik bahasan kita yang pertama adalah definisi puasa secara etimologi, secara bahasa, lugatan, dan terminologi atau istilahan, secara istilah. Yang kedua, sejarah disyariatkannya puasa. Yang ketiga, puasa Ramadan dalam makna. Yang keempat, keutamaan puasa, fadilahnya puasa. Yang berikutnya, hukum puasa Ramadan. Yang berikutnya juga syarat sah dan syarat wajibnya puasa. Rukun puasa, bahas tuntas niat puasa. Kemudian masih ada lagi kesunahan saat puasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita bulan Ramadan, tidak hanya sekedar mengejar kewajiban atau menggugurkan kewajiban puasa saja, tapi kita harusnya bisa mendulang banyak keutamaan, banyak pahala, banyak fadilah yang itu hanya ada di bulan Ramadan. Itu hanya dilipat gandakan pada bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga bahasan faedah dari Al-Imam Al-Ghazali tentang puasa. Kemudian kemakruhan saat puasa, juga pembagian pembatal puasa, perusak pahala puasa, pembatal puasa secara umum, maupun pembatal puasa secara kontemporer atau masa kini. Juga sebelum yang terakhir, pembahasan fidyah dan qadha puasa. Yang terakhir, pertanyaan yang sering muncul terkait puasa Ramadan. Definisi dari puasa sendiri, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, puasa bisa disebut syam, bisa disebut shaum. Dan shaum sendiri secara bahasa artinya lebih luas, yaitu menahan atau mencegah. Dan ini sudah tersirat dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat yang ke-26. Itu kisahnya Bunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, di mana ketika hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Bunda Maryam ini bernazar untuk tidak berbicara kepada seorang pun. Maka beliau mengucapkan di sini, yang diperintahkan oleh Allah, faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu lirrahmani sauma. Ada kata saum di situ. Ya, katakanlah wahai Maryam, faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Aku sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Dan puasa yang di sini bukan puasa nggak makan nggak minum. Yang mau melahirkan ya tentu butuh makan butuh minum. Pada kisahnya selanjutnya adalah beliau disuruh
mengguncangkan pohon kurma sehingga bisa makan beberapa buah kurma dari situ. Yang disebut puasa oleh Maryam di sini bukanlah puasa menahan haus, menahan lapar, tapi adalah puasa tidak berbicara. Disebutkan lagi falan ukal lima al yauma insiya. Falan ukal lima al yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun hari ini. Pada hari ketika beliau melahirkan putra beliau, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Berarti puasa sendiri artinya secara bahasa, yaitu secara etimologi, artinya adalah menahan, mencegah. Kalau puasanya Maryam apa? Mencegah dari berbicara, tidak mau ngomong kepada seorang pun pada hari itu, gitu. Kalau kita puasa dalam secara syariat istilah, maka akan kita bahas pada slide yang berikutnya, yaitu secara istilah syar'i atau istilahan terminologis, puasa sendiri artinya mencegah, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, apapun itu, mulai dari terbitnya fajar, yaitu subuh, hingga terbenamnya matahari, yaitu maghrib dengan niat tertentu, ya, dengan niat tertentu. Dan ini disebutkan secara eksplisit, secara tersurat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah sudah masyhur ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ya, supaya kalian bertakwa, ini tujuan goals dari puasa, yaitu puasa Ramadan ini. Secara istilah syar'i lebih panjang dan lebih spesifik, yaitu menahan dari segala pembatal puasa, entah itu makan, minum, ataupun hubungan seksual, itu ditahan semuanya. Dari kapan? Dari subuh hingga kapan? Hingga maghrib dengan niat tertentu. Kalau nggak pakai niat nggak sah. Kalau nggak pakai niat maka tidak sah. Gitu. Maka ada batasan, ada tambahan dengan niat tertentu. Kita akan bahas mengenai sejarah diwajibkannya puasa. Kita sering banget belajar sejarah, dan belajar sejarah itu emang asik. Karena dengan kita belajar sejarah, kita tidak hanya tahu hukum fikih saja, tapi kita tahu latar belakang dari disyariatkannya hukum tersebut. Dan ini penting, karena ketika kita sudah tahu sejarahnya, sudah tahu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk bisa melakukan sejarah itu, menciptakan sejarah itu, kita pasti akan benar-benar bisa merasakan, menikmati, dan tidak akan bermudah-mudahan, tidak akan bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah. Dan sejarah diwajibkannya puasa, pada awalnya puasa nggak wajib, puasa Ramadan belum ada saat awal-awal Islam. Dan baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, bulannya bulan Sya'ban. Persis bulan sekarang ini, bulan Sya'ban, disyariatkan, diturunkan ayatnya tentang puasa, barulah Ramadan, ya, sebulan berikutnya baru diwajibkan puasa. Dan sebelum itu, sebelum diwajibkan puasa, umat Islam diwajibkan puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Yang dimana puasa itu sekarang sunnah. Kalau zaman dulu, zaman Nabi SAW di awal-awal Islam, ya, di awal-awal Islam itu diwajibkan, diwajibkan. Setelah itu dinasakh, dimansuh, dihapus syariat itu, diganti dengan puasa Ramadan yang menjadi puasa wajib, gitu. Bahkan dulu para sahabat untuk puasa Asyura itu sangat semangat sekali karena wajib. Bahkan ketika itu para sahabiat, para sahabat yang wanita namanya sahabiyat, ya. Julukan untuk sahabat wanita itu sahabiyat atau sahabiyah, itu mendidik anaknya yang masih kecil untuk berpuasa Asyura. Caranya ketika pagi itu dilatih untuk puasa. Anak kecil misalnya yang umur belum balik, umur 7 tahun, umur 5 tahun diajak puasa. Pagi-pagi diajak puasa Asyura karena wajib ketika itu. Meskipun bagi anak-anak gak wajib, tapi untuk melatih supaya dia terlatih, terbiasa untuk berpuasa. Maka ketika siang hari nangis anaknya ini, siang hari nangis. Kemudian caranya gimana? Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tapi dikasih mainan, dikasih boneka lah kalau cewek, dikasih apa kalau cowok, biar mereda tangisannya itu. Kemudian main-mainan, tetap puasa, nanti nangis lagi, dikasih lagi mainan, nah, dan seterusnya hingga nanti
berbuka puasa, sama-sama berbuka puasa. Ini sebuah pelatihan bagi anak-anak untuk berpuasa. Saking semangatnya para sahabat ketika itu untuk mendidik anaknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri berpuasa Ramadan 9 kali dalam hidup beliau. Karena baru disyariatkan tahun kedua. Dan Nabi Muhammad SAW wafat tahun berapa Hijriah? Ada yang tahu? Teman-teman sekalian. Baginda Nabi Muhammad SAW wafat tahun berapa Hijriah? 2 13 plus Hijri. 9. Ya, 2 plus 9. Kan Nabi kan disyariatkannya puasa Ramadan tahun 2. Kemudian beliau puasa 9 kali. Berarti tahun berapa itu? Beliau wafat. Tahun 11 Hijriah. Hijri Ya. Tahun 11 Hijriah beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapati Ramadan puasa 9 kali. Dan 9 kalinya itu semuanya tidak genap 30 hari. Ya, kebanyakan 29 hari. Kecuali satu Ramadan saja. Satu bulan Ramadan saja yang beliau Nabi Muhammad SAW puasa 30 hari genap. Kebanyakan 29 hari. Jadi kadang kalau ada yang mengatakan kok puasanya cuma 29 hari, ya nggak masalah. Karena dalam penanggalan Komariah, penanggalan Hijriyah, itu bulan bisa 30, bisa 29. Cuma dua opsi itu. Kalau nggak 29, ya 30. Maka nggak masalah. Kita puasa Ramadan 29 hari jumlahnya, itu tetap dihitung satu bulan. 30 hari juga satu bulan. Nggak ada masalah di situ. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, puasa kebanyakannya dalam hidup beliau, umur beliau itu 29 hari. Gitu. Ya, kalau 28 mungkin tidak sah, karena tidak sesuai dengan apa namanya sebuah penanggalan Hijriah. Karena penanggalan Hijriah entah itu tanggal 29, ya, 29 hari atau 30 hari. Kalau 28 itu penanggalan Masehi, yaitu bulan Februari 28 gitu. Nah, seperti itu. Itu sejarah diwajibkannya puasa. Semoga bisa terpahami. Kemudian bulan Ramadan kita bahas dari sisi yang lebih luas, yaitu bulan Ramadan itu apa? Bulan Ramadan ini bulan yang menjadi urutan nomor 9 dalam bulan-bulan Arab atau bulan-bulan Hijriah atau bulan-bulan Komariah yang berdasarkan bulan, ya, bukan berdasarkan matahari. Karena penanggalan secara umum ada dua, penanggalan Hijriah dan penanggalan Komariah. Penanggalan Syamsiah dan penanggalan Komariah, mohon maaf. Penanggalan Syamsiah itu berdasarkan matahari, yaitu Masehi yang kita kenal ini, Januari hingga Desember itu Masehi, Syamsiah. Adapun penanggalan Komariah itu Hijriah, penanggalan Islam yaitu Ramadan dan seterusnya ini. Dan bulan Ramadan itu sudah ada sejak zaman Jahiliyah Arab. Sudah ada sejak zaman Jahiliyah Arab. Ya. Jadi bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Muharram itu sudah ada sejak zaman dulu, sebelum kedatangan Islam. Dan disebut Ramadan karena orang Arab ketika memberikan nama, pertama kali mencetuskan nama Ramadan itu bertepatan saat cuaca yang sangat panas. Dikatakan sebagai Romdo. Dalam bahasa Arab ada kata Romdo, itu yang berarti adalah sangat panas. Ya, sangat menyengat panasnya. Sehingga disebutlah Ramadan. Kalau dalam bahasa Indonesia diserap menjadi Ramadan. Ya, itu boleh-boleh saja kita baca Ramadan sesuai bahasa Indonesia, serapan, atau Ramadan secara bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan Ramadan, bulan Ramadan itu dinamakan Ramadan karena membakar, menghapus segala dosa sebelum bulan-bulan Ramadan dengan kita beribadah, yaitu puasa dan sholat tarawih, sholat malam di malam harinya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, gambaran tentang bulan Ramadan. Kemudian mengenai keutamaan puasa Ramadan. Insya Allah ini sudah masyhur di antara kita bahwa puasa Ramadan itu ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-24, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makanlah dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yaitu di dunia. Jadi ketika di akhirat nanti kita diberikan kabar gembira, diberikan kenikmatan, disuruh makan dan minum di surga karena amal yang pernah kita lakukan semasa di dunia. Salah satunya apa? Puasa. Ketika kita puasa menahan haus, menahan lapar seharian selama 30 hari atau 29 hari selama sebulan, maka gantinya
nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, yaitu penenggalan ayatnya washoimina washoimat wal hafidhina wal hafidhat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang laki-laki atau perempuan yang menjaga maaf kemaluannya, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, yang laki-laki atau perempuan, Allah akan sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi bagi orang yang berpuasa dan seterusnya kriteria-kriteria sebelumnya juga, ini akan Allah sediakan ampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian dalam hadis yang lain adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasa Ramadan, imanan karena iman, wa ihtisaban dan mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu keutamaan puasa Ramadan, itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian juga dibukakan pintu spesial bagi orang yang berpuasa. Itu pintu Ar-Rayyan di surga, ya akan dibukakan pintu surga yang khusus buat orang yang suka berpuasa, termasuk puasa Ramadan, yaitu namanya Babur Rayyan. Bab atau puasa, pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang suka berpuasa. Kemudian juga doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ya, doa orang yang berpuasa itu mustajab. Dan mustajabnya doa orang yang sedang berpuasa itu tidak hanya sekedar ketika berbuka puasa, tapi dari pagi, dari subuh hingga maghrib, dia mustajab. Waktu 13 jam ya kira-kira. 12 jam itu waktu yang mustajab. Dia doa insya Allah Allah kabulkan. Itu waktu yang potensial dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watahum." Salah satunya as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ketika itu waktu yang mustajab, maka manfaatkan untuk berdoa semaksimalnya. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwa hendaknya, seyogianya, ya, orang yang sedang berpuasa itu memaksimalkan, memanfaatkan waktu sepanjang harinya dari subuh hingga maghrib untuk berdoa, untuk kepentingan dirinya, ya mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, mendoakan kaum muslimin, mendoakan kerabatnya, dan doa-doa untuk akhirat juga, semoga bisa masuk surga yang diampuni Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, dimanfaatkan. Jangan sampai ya kita berlalu Ramadan sebulan tapi kita nggak pernah berdoa saat berpuasa. Apalagi di waktu-waktu yang lebih mustajab lagi, di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah, kemudian setelah sholat, ya, dan sebagainya. Kemudian keutamaan puasa yang berikutnya dibalas pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Allah berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Asyamu li wa ana ajzi bihi. Bahwa puasa itu untukku, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas pahala puasa itu sendiri. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan dalam tanda kutip ya untuk membalas pahala puasa orang yang sedang berpuasa itu. Jadi puasa ini keutamaannya, keagungannya sangatlah tinggi daripada amal-amal yang lain gitu. Kemudian kita akan bahas mengenai hukum berpuasa. Dalam hukum fikih, hukum bisa terbagi menjadi 5. Ya, minimal ada 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Adapun hukum puasa ada sekitar 4 hukum. Yang pertama wajib. Yang pertama puasa bisa menjadi wajib. Ada 6. Yang pertama puasa Ramadan. Jelas, insya Allah. Yang kedua puasa qadha. Puasa qadha ketika kita di saat Ramadan tidak bisa berpuasa Ramadan karena uzur yang syar'i, karena alasan yang syar'i, maka boleh meninggalkan puasa dan nanti mengganti. Nah, mengganti di sini menjadi puasa qadha dan hukumnya wajib. Dan hukumnya wajib. Yang ketiga, puasa kafarat. Ini biasanya puasa karena melakukan suatu perbuatan dosa yang menyebabkan dia kena kafarat, kena hukuman yang berat. Misalnya saat berpuasa, dia berhubungan seksual dengan suaminya, dengan atau dengan istrinya. Maka
harus membayar kafarat dengan cara berpuasa. Salah satunya, meskipun ada 3 pilihan. Yang keempat, puasa bagi haji atau umroh. Misalnya dia kena bayar dam dan nggak mampu bayar dam menyembelih hewan yang ditentukan, maka dia berpuasa. Maka puasanya juga puasa yang wajib juga hukumnya. Yang kelima, puasa istisqa. Ketika kita hendak melaksanakan sholat istisqa, itu sholat meminta hujan, itu disunahkan untuk berpuasa 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya. Dan itu ketika diperintahkan oleh pemimpin, diperintahkan oleh pemerintah untuk puasa, untuk sholat istisqa, maka wajib puasa itu. Ketika tidak diperintahkan, maka tidak wajib. Yang kelima, yang terakhir, puasa wajib adalah puasa nazar. Kita berniat untuk nazar puasa. Misalnya kalau saya lulus ke sekolah, maka saya akan bernazar puasa 3 hari berturut-turut gitu. Maka wajib puasanya itu nanti gitu. Kemudian puasa bisa menjadi sunnah. Jadi puasa bisa menjadi wajib, teman-teman sekalian, juga bisa menjadi sunnah. Dan ada yang berulang tiap tahunnya, ada juga yang berulang tiap bulannya, ada juga yang berulang tiap pekannya. Kita berikan contoh nih. Saya ingin teman-teman sekalian bisa interaktif dalam hal ini. Contoh puasa yang berulang tiap tahunnya apa? Contoh puasa yang berulang tiap tahunnya apa kira-kira teman-teman? Bisa tuliskan di kolom komentar, silakan. Asyura, Iya benar, puasa Asyura. Apalagi banyak ya. Apalagi puasa puasa Ramadan, Asyura, Ustaz. puasa Tasu'a, kemudian Puasa Zulhijjah. puasa Dzulhijjah. Oke, Ya. puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, puasa Muharram, benar. Dan masih banyak yang lainnya. Itu kalau setahun sekali, iya. Kemudian ada juga puasa sunnah yang berulang tiap bulannya. Tiap bulan kita puasa, disunahkan ya. Contohnya apa? Ayam Puasa, Bid, Ayam Bid. iya benar, puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? Puasa Ayyamul Bid itu. 13, 14, 15, Ustaz. Iya, 13, 14, 15 tiap Hijriah. bulan Hijriah. Bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriah. Itu puasa sunnah yang berulang tiap bulan ya. Apalagi selain itu, ada lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau mungkin tidak masyhur, tidak terlalu terkenal di mazhab yang lain. Iya, iya, benar. Saudara M. Misbah, yaitu 3 hari terakhir bulan Komariah, bulan Hijriah. Itu juga disunahkan namanya puasa Ayyamusud. Puasa Ayyamusud. Kalau pertengahan bulan itu Ayyamul Bid. Ya, Al-Ayyam Al-Bid. Kalau puasa di 3 terakhir bulan Komariah, bulan Hijriah, namanya Ayyamusud. Puasa ketika bulan itu mati. Bulannya itu mati. Itu disunahkan juga dalam mazhab Syafi'i, ada dalilnya juga. Nah, itu puasa sunnah yang berulang tiap bulan. Ada juga puasa yang berulang tiap pekannya. Contohnya apa? Puasa sunnah yang berulang tiap pekannya. Tiap pekan ada. Apa, teman-teman sekalian? Yaitu puasa Senin Kamis. Ya benar, Senin Kamis. Itu berulang tiap pekannya. Cukup Senin Kamis ya. Kemudian juga ada lebih afdol lagi, yaitu puasa Daud. Ya, puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu puasa yang paling mentok. Puasa yang paling afdol, itu gak ada puasa yang lebih daripada itu. Nah, kemudian puasa juga bisa dihukumi makruh ya. Ketika misalnya menyendirikan puasa pada hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat, Sabtu atau Ahad saja, maka itu hukumnya makruh. Tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Kecuali apa? Kecuali didahului sehari puasa. Misalnya hari Kamis, puasa Kamis, Senin Kamis. Kemudian Jumatnya puasa boleh. Karena didahului sehari puasa sebelumnya. Atau sehari setelahnya. Misalnya hari Senin puasa, hari Ahadnya puasa. Boleh hari Ahadnya puasa, nggak makruh. Hukumnya mubah, tidak makruh ketika dibarengi, diiringi dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Gitu. Dan kemakruhan ini dikecualikan bagi orang yang mengkodok puasa. Bagi wanita haid atau wanita nifas, dia ingin mengkodok di hari Jumat saja boleh. Nggak ada kemakruhan. Dia boleh. Dia boleh mengkodok di hari Jumat saja karena itu pengecualian. Atau misalnya puasa Ramadan, bertepatan di hari Jumat itu boleh. Ya, kemudian karena itu memang puasa wajib dan nggak ada kemakruhan sama sekali puasa di hari Jumat ketika bertepatan bulan Ramadan. Kemudian puasa bisa dihukumi menjadi haram. Jadi, haram berpuasa, ada juga gitu. Yaitu puasa sunnah seorang istri tanpa izin suami. Itu haram. Tanpa izin suaminya diharamkan. Gitu. Kemudian puasa hari raya. Puasa hari raya Idul Fitri
juga puasa hari raya Idul Adha diharamkan. Dan ini ijma ulama. Ulama bersepakat konsensus ijma puasa di hari raya itu diharamkan, tidak boleh berdosa. Karena hari raya itu hari bahagia, yaumun surur, ya yaum surur itu hari kebahagiaan, hari makan, hari minum, gembira, nggak ada boleh ada yang berpuasa gitu. Kemudian puasa hari tasyrik juga diharamkan. Hari-hari tasyrik yaitu 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Ini diharamkan berpuasa. Juga diharamkan puasa bagi orang yang ingin berpuasa pada separuh terakhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 Sya'ban hingga akhir Sya'ban. Itu diharamkan berpuasa karena ada hadisnya, idzan tasafa Sya'banu fala tasum. Fala tasum. Ya. Apabila bulan Sya'ban itu sudah mendekati pertengahannya, sudah masuk pada pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Kecuali ada pengecualiannya, adalah orang-orang misalnya yang ingin mengkodok di bulan itu, di bulan Sya'ban mengkodok punya hutang puasa boleh dia tunaikan kodok puasa itu meskipun di separuh terakhir bulan Sya'ban. Begitu juga orang yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, ya, atau puasa yang lainnya ayo mulbit, maka boleh untuk berpuasa meskipun itu di hari yang diharamkan karena pengecualian. Juga puasa hari Syak, puasa pada tanggal yang diragukan, ini sudah Ramadan atau masih Sya'ban. Ya kayak sekarang ini. Kayak sekarang ini puasa hari hari Syak. Ini sudah apa namanya Sya'ban atau ini masih Sya'ban atau sudah Ramadan. Juga besok hari juga masih hari Syak. Tanggal 30 Sya'ban itu hari Syak, hari yang diragukan ini sudah berganti bulan apa belum, apa diharamkan gitu. Kemudian kita akan bahas mengenai syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam. Kalau bukan Islam maka tidak sah puasanya meskipun seorang yang non muslim berpuasa penuh 30 hari atau 29 hari, dia ikut-ikutan tetangganya untuk menghormati tetangganya, maka tidak diterima puasa, tidak sah. Ya cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Gitu. Kemudian berakal. Kalau orang yang tidak berakal, maka tidak sah puasanya. Orang yang gila, atau orang yang pingsan, atau orang yang misalnya kesurupan, ya, itu tidak sah puasanya. Tapi ada perinciannya. Kalau gilanya atau pingsannya, bukan gila, tapi pingsannya hanya beberapa jam, maka tidak batal puasanya. Kalau pingsannya sepanjang hari, dari subuh sampai hampir maghrib, dia pingsan, nggak sadar-sadar, maka batal puasanya, tidak sah puasanya. Dan seperti itu. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kalau wanita haid dan wanita nifas maka tidak boleh berpuasa, juga tidak boleh sholat, tapi nanti mengkodok puasanya di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Gitu. Kemudian syarat wajib puasa yang pertama Islam. Ini diulangi lagi. Kemudian mukallaf itu sudah dibebankan beban taklif syariat, dia sudah balik, mukallaf itu sudah balik dan berakal. Mukallaf itu dia sudah balik dan sudah berakal. Maka ini mukallaf wajib berpuasa. Kemudian mampu berpuasa atau al-itaqah, yaitu mampu al-qudrah juga. Itu mampu berpuasa. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib berpuasa. Bahkan kalau misalnya tidak mampu kemudian membahayakan ketika dia berpuasa, bisa bahaya, kesehatannya bisa meninggal kalau dia berpuasa misalnya, maka dia haram berpuasa gitu. Kemudian sehat, bagi orang yang sakit tidak wajib puasa. Nanti kita akan rinci sakit yang gimana yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Yang sampai cuma sakit flu, sakit pilek aja nggak berpuasa, nggak juga. Tentu ada kriterianya. Maka kita harusnya lebih banyak belajar lagi tentang hal itu. Kemudian mungkin dia tidak sedang musafir, tidak sedang mengadakan perjalanan keluar kota misalnya, dia di dalam daerahnya, dalam kecamatannya, nggak pergi jauh, maka dia wajib berpuasa. Bagi musafir, maka tidak wajib. Dan musafir yang dimaksud musafir yang boleh untuk sholat qashar, yaitu sekitar jaraknya 81 kilometer atau lebih, maka boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian rukun puasa itu cuma dua, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Niat karena innamal a'malu binniyah atau innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung pada niatnya, maka kalau tidak ada niat tidak sah puasanya, tidak ada niat tidak sah puasanya. Juga harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya makan, minum, hubungan seksual, jima,
maka itu hal-hal yang meninggalkan puasa hendaknya ditinggalkan. Kalau dikerjakan maka batal puasanya. Kemudian perbedaan niat puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, bisa diperhatikan di tabel yang di share screen ini, teman-teman sekalian. Puasa wajib dan puasa sunnah itu ada perbedaan niatnya. Penting kita ketahui. Kalau puasa wajib, itu waktu niatnya dari maghrib sampai subuh. Malam hari itu waktu niat, dari maghrib sampai subuh. Adapun puasa sunnah, itu niatnya dari malam hingga zuhur. Lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Sampai zuhur itu maksimal, dia boleh berniat untuk berpuasa. Untuk puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib, maksimalnya subuh. Deadline-nya subuh itu harus ada niat puasa wajib. Adapun puasa sunnah itu boleh sampai zuhur. Sampai sebelum zuhur. Tapi kriterianya, syaratnya ketika ingin puasa sunnah dan niatnya itu mendekati zuhur, dari subuh sampai zuhur, dia belum membatalkan puasa. Dia belum makan, dia belum minum apapun, maka itu boleh dia berniat puasa meskipun sudah pagi. Gitu. Ada hadisnya di mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah pagi-pagi bertanya pada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, "Hal indakum syai'?" Apakah engkau wahai Aisyah, wahai sayang, punya suatu makanan yang bisa saya makan pagi hari ini? Kata Aisyah, "Ma indana syai', ya Rasulullah." Wahai Nabi, kami nggak punya apa-apa pagi ini. Mohon maaf banget. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ini soim, ya fa ini soim, maka saya berpuasa kalau gitu. Ini akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak kayak misalnya orang-orang, misalnya kalau pagi-pagi suami nggak ada makanan, nggak siapin, istri marah-marah, kenapa nggak ada kopi, nggak ada nasi, nggak ada makanan. Itu kalau sekarang mungkin ya. Kalau Nabi SAW sangatlah lembut. Kalau nggak ada makanan, ya saya berpuasa. Sangat mudah sekali menyikapi keadaan. Nah, ini dalil menjadi dalil bahwa puasa sunnah itu boleh niatnya setelah subuh, selama belum makan, belum minum, gitu. Kemudian puasa wajib yang berikutnya perbedaan adalah harus ada spesifikasi puasa apa. Kalau puasa wajib misalnya Ramadan, cuma niat saya puasa, nggak dispesifikkan, nggak ditentukan puasa apa, maka tidak sah. Harus dispesifikkan, ditentukan puasanya apa. Puasa Ramadan kah, puasa wajib kah, atau puasa qadha kah, puasa nazar, puasa kafarat, maka harus ditentukan puasanya apa. Adapun puasa sunnah itu tidak harus ada spesifikasi puasa apa, kecuali puasa yang sudah ditentukan waktunya. Misalnya puasa Arafah, puasa Asyura, maka harus ada penentuan puasa apa. Yang ketiga, puasa wajib. Ini perbedaannya dengan puasa sunnah. Yang ketiga adalah tidak boleh mengumpulkan dua puasa wajib dalam satu niat dalam satu hari. Misalnya di bulan Ramadan, dia punya hutang hutang puasa, punya kodok puasa, maka dia mengkodok di tanggal pertama Ramadan, dia niatnya dua, puasa Ramadan sekaligus puasa kodok, maka nggak sah, maka tidak sah. Gitu. Adapun puasa sunnah maka boleh dikumpulkan dua niat puasa dalam satu hari. Misalnya ya, puasa Senin Kamis diniatin juga puasa Daud, itu boleh kalau puasanya itu puasa sunnah. Atau puasa Arafah gitu bertepatan pada tanggal atau pada hari Senin, maka dia niatkan sekalian puasa Arafah sekaligus puasa Senin Kamis, maka itu sah puasanya karena puasa sunnah. Berikutnya niat puasa kita akan pelajari. Yang pertama adalah tabit. Jadi niat puasa wajib, puasa Ramadan itu harus memenuhi tiga kriteria, tiga unsur, tiga komponen niat. Yang pertama, tabit, berniat di malam hari, setelah maghrib hingga kapan? Hingga subuh. Itu harus ada niatnya. Karena ada hadis spesifik tentang hal ini disebutkan oleh Al-Imam ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Bulughul Maram. Malam yubayitin siyam, fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak sah puasa baginya. Maka harus ada niat puasa di malam hari. Dari maghrib sampai sampai subuh. Yang berikutnya, ta'yin. Harus dispesifikkan, menspesifikkan puasa. Menentukan puasanya puasa apa. Itu puasa wajib Ramadan. Puasa fardu Ramadan. Puasa Ramadan. Itu harus ditentukan puasanya apa. Yang ketiga, tikror atau takror. Itu mengulang-ulangi tiap malam niatnya itu. Jangan sampai cuma di malam pertama saja niatnya, kemudian setelah itu nggak niat, maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki sah. Mazhab Maliki membolehkan niat puasa 1 bulan full
di malam pertama Ramadan. Itu boleh. Itu mazhab Maliki. Bahkan ulama mazhab Syafi'i sekalipun menyarankan para pengikutnya untuk pakai pendapat Maliki supaya antisipasi. Khawatir nanti ketika suatu hari di bulan Ramadan, dia lupa niat malam harinya, maka sudah tercover dengan niat puasa sebulan penuh ikuti mazhab Maliki tadi. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah niat puasa antara hati dan lisan. Jadi yang wajib itu bukan di lisan, tapi di hati. Niat puasa yang wajib adalah di hati. Kalau hatinya nggak ada niat dan dia cuma melisankan lafal puasa, niat puasa maka tidak sah. Yang menjadi patokan, menjadi iktibar patokan itu di hati. Adapun diniatkan, dilafalkan, diucapkan itu hukumnya tidak masalah, boleh, bahkan disunahkan, dianjurkan. Tujuannya untuk membantu hati supaya bisa niat puasa. Dan contoh lafal niat puasa yang sudah masyhur di antara kita, nawaitu shoma ghadin an ada ifardi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan puasa kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini juga dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, kita akan bahas mengenai kesunahan saat puasa dan kesunahan di bulan Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa saat sudah masuk waktunya. Ini sebuah kesunahan karena termasuk kebaikan kata Nabi SAW, la yazalu ummati fi khairin ma ajjalu al-fitr. Umatku senantiasa dalam kebaikan kalau mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan ini berbeda dengan kaum Yahudi ataupun juga kaum Syiah yang bukan Ahlussunnah. Ya, kaum Syiah itu ketika mereka berbuka puasa itu nunggu dulu, nunggu Isya, nunggu Isya, lihat bintang apa gitu baru dia berbuka. Ini nggak boleh atau makruh, hukumnya makruh minimal. Hendaknya kita disunahkan menyegerakan berbuka puasa ketika sudah masuk waktu maghrib secara pasti. Kita yakin sudah masuk waktu maghrib, maka itu kita segera berbuka puasa meskipun hanya seteguk air misalnya. Kemudian sholat seperti itu dibolehkan. Juga sahur. Jangan sampai kita meninggalkan sahur. Sahur hukumnya sunnah, tidak wajib, hukumnya sunnah. Meskipun misalnya kesiangan dan belum sahur itu tetap wajib puasa meskipun belum sahur. Karena sahur itu sunnah, bukan syarat sahnya puasa. Dan disunahkan sahur meskipun hanya seteguk air. Karena dalam sahur itu ada keberkahan tersendiri. Ya, tasaharu, kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Fa inna fis suhuri barokah. Bersahurlah kalian karena dalam makanan sahur itu ada keberkahan tersendiri. Meskipun hanya seteguk air gitu. Juga mengakhirkan sahur. Ini kebalikan, kalau kita berbuka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Diakhirkan tapi juga jangan terlalu mendekati waktu subuh. Ya, karena ketika kita masih makan, kemudian sudah terdengar adzan subuh dan kita menelan makanan, maka tidak sah puasanya, batal puasanya. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida fala yadu' wal ina fi yadihi fala yadu'hu hatta yaqdiya hajatahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengarkan adzan subuh, maka adzan, ya bukan adzan subuh tapi adzan, maka janganlah kalian meletakkan makanan kalian sampai menunaikan hajat kalian. Di situ hadisnya secara umum seperti itu, tapi ada hadis yang lain di mana yang dimaksud bahwa janganlah kalian meletakkan makanan kalian sampai menghabiskan makanan itu adalah bukan azan subuh, tapi azan yang pertama. Azan yang pertama yaitu azan sebelum subuh. Jadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua azan. Yang pertama azan subuh di waktu subuh. Ya, itu adalah azan yang kedua. Ada yang pertama azan yaitu di sepertiga malam untuk membangunkan orang untuk tahajud, untuk sahur itu di sepertiga malam biasanya Bilal. Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan yang pertama, azan yang belum masuk waktu subuh. Kemudian azan yang kedua itu ketika sudah masuk waktu subuh dan ketika itu diharamkan untuk sahur. Gak boleh sahur. Ketika nekat sahur, ketika masih ada makanan kemudian dia telan maka batal puasanya. Jadi yang dimaksud Nabi tadi bukan azan subuh, bukan azan yang kedua, tapi azan yang pertama karena ada hadis yang lain yang menjelaskan hal itu. Azan yang kedua itu dikumandangkan oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, yang mana beliau tidak akan azan kecuali dikasih tahu,
diinformasikan kepada orang lain, asbahta, asbahta, sudah subuh, baru beliau azan gitu. Dan urutan berbuka puasa ini disunahkan yang pertama pakai rutop, itu kurma basah. Ya, kurma basah. Karena Nabi SAW pernah berbuka puasa dengan 3 kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, pakai tamr, itu kurma kering. Dan kita biasanya di Indonesia itu kebanyakan dijual yaitu kurma kering. Kalau nggak ada maka busar, itu kurma yang setengah matang. Kalau nggak ada kurma, boleh kita pakai opsi alternatif berikutnya yaitu air putih. Air putih, jangan teh ya. Teh itu opsi yang berikutnya. Opsi yang berikutnya teh, air putih dulu. Kalau nggak ada air putih, baru hulun. Hulun itu makanan atau minuman yang manis yang tidak dimasak oleh api atau alami. Misalnya apa? Contohnya apa? Makanan atau minuman yang tidak dimasak dengan api atau secara alami. Yang manis-manis apa? Madu atau buah-buahan yang manis misalnya. Apalagi misalnya. Banyak ya, banyak sekali menu untuk hal ini. Kalau nggak ada, maka boleh halwa. Ini tentu lebih banyak. Halwa itu makanan atau minuman yang manis yang dimasak dengan api. Yang manis yang dimasak dengan api. Misalnya teh manis kan dimasak dengan api. Apalagi kira-kira makanan yang lain. Misalnya ya banyak makanan, cola dan sebagainya. Tentu teman-teman semua lebih mengetahui tentang hal ini. Gitu. Iya benar, urutannya didahulukan makan kurma dulu. Jangan minum dulu. Meskipun boleh minum, tapi lebih utama makan kurma dulu. Karena dalam sebuah perkataan para ulama, ketika kita makan yang manis, itu bisa mengembalikan stamina kita, mengembalikan energi kita, menguatkan penglihatan kita setelah seharian berpuasa. Berikutnya tentang membaca doa buka puasa. Ini kadang menjadi polemik di antara kaum muslimin. Jadi semuanya boleh kita amalkan. Entah pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu boleh karena ada hadisnya. Meskipun itu hadis yang dhaif, tapi sebagian ulama itu menghasankan. Juga hadis yang lain misalnya dhahabal dhamahu wa talatil uruqu wa thabatal ajru, insyaallah itu juga boleh. Bahkan para ulama mensunahkan untuk digabungkan dua-dua itu. Dua-dua itu digabungkan dibaca ketika setelah berbuka puasa, bukan sebelum. Kalau sebelum kita baca basmalah, baca doa sebelum makan. Kalau baca doa buka puasa itu setelah buka puasa karena cocok sama artinya. Artinya dhahabal dhama'u, yaitu dahaga telah hilang. Berarti itu setelah buka puasa, bukan sebelum buka puasa. Kalau kita belum buka puasa udah haus telah hilang, ya bohong berarti. Gitu. Meskipun para ulama sebagian juga membolehkan hal itu karena Zahabal Dhoma itu juga untuk menekankan bahwa benar-benar saya akan berbuka puasa, saya akan hilangkan dahaga dari leher saya. Makanya itu boleh juga dibaca sebelum buka puasa, sah-sah saja ada ulama yang mengatakan hal itu. Kemudian kesunahan yang berikutnya memberikan jamuan buka puasa karena manfaat fattara iman ya karena ajru ya, misli ajru fa'ilihi la yankus min ajrihi syai'a, bahwa bagi orang yang memberikan jamuan makanan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini pahala yang luar biasa keutamaannya. Kemudian mandi junub sebelum subuh ini disunahkan bagi orang yang junub di malam hari, maka mandinya lebih baik sebelum subuh. Supaya apa? Supaya ketika dia mandi, tidak ada sesuatu air yang masuk ke dalam tubuhnya. Ketika sudah subuh kan nanti dikhawatirkan ada air yang masuk sehingga bisa batal puasanya. Maka hendaknya sebelum subuh dia mandi. Dan supaya ketika dia puasa dalam keadaan suci, meskipun tidak ada ketentuan khusus. Kita boleh misalnya misalnya belum mandi, tapi junub, tapi sudah subuh, itu boleh puasa dan sah puasanya. Tapi ketika ingin sholat subuh, tentu dengan mandi terlebih dahulu. Juga mandi setiap malam di bulan Ramadan. Ini juga disunahkan juga supaya semangat dalam beribadah. Ya, misalnya habis buka puasa kita mandi supaya tarawihnya semangat, supaya nanti baca Qur'annya tilawahnya semangat, boleh mandi seperti itu. Juga melaksanakan sholat tarawih di malam pertama hingga akhir disunahkan karena ada hadisnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, barang siapa yang berdiri sholat malam tarawih atau tahajud atau witir di bulan Ramadan maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga sholat witir ini ada qunut witir di separuh terakhir bulan Ramadan, itu juga disunahkan yaitu qunut witir di rakaat terakhir witir
Ya, sebelum sujud setelah i'tidal kita membaca kunut, itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Juga memperbanyak membaca Al-Quran, itu lebih disunahkan. Kalau di bulan selain bulan Ramadan kita sunahkan untuk memperbanyak juga plus tadabur. Adapun di bulan Ramadan itu ditingkatkan intensitas baca Qurannya daripada bertadaburnya. Karena mendulang pahala di bulan Ramadan itu sangatlah luar biasa keutamaannya, pahala yang dilipat gandakan dari bulan-bulan yang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu simakan Al-Quran dengan Jibril setiap Ramadan, bahkan sebelum beliau meninggal simakannya dua kali khatam di bulan Ramadan bersama Jibril. Kemudian yang berikutnya lagi, memperbanyak sholat sunnah, ya, sholat awabin antara maghrib dan isya, kemudian rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, dan sebagainya, termasuk sholat-sholat taubat, dan sebagainya itu diperbanyak lagi. Kemudian memperbanyak amal soleh, sedekah, bahkan bagi Nabi Muhammad SAW itu sedekahnya di bulan Ramadan melebihi angin yang terhembus, ya melebihi angin yang terhembus, sangat dermawan sekali, sangat cepat sekali dermawannya. Itu di bulan Ramadan, menghadiri kajian ilmu, iktikaf, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, umroh, berdoa, gitu. Menambah ibadah di malam Lailatul Qadar, itu di 10 hari terakhir, juga berbuka puasa dengan hal-hal yang halal, makanan atau minuman yang halal, juga melonggarkan nafkah, memberikan nafkah yang lebih untuk keluarga di 10 hari terakhir Ramadan, juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, contohnya berbicara yang tidak bermanfaat, game yang tidak bermanfaat, atau terlalu lama tidur, yang melalaikan kewajiban ini, dan yang ditinggalkan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Itu ada hadis di Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kita akan bahas mengenai faidah Al-Imam Al-Ghazali, di mana orang yang berpuasa itu ada tiga tingkatan. Ada puasa awam, puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Kalau puasa awam cuma menahan pembatal puasa aja. Ya, cuma dapat dahaga, dapat lapar, dapat pahala juga. Tapi ya mungkin tidak sebanyak tingkatan yang di atasnya pahalanya. Kemudian tingkatan di atasnya puasa orang yang khusus, puas. Itu selain dia menahan dari pembatal puasa, dia plus juga menahan dari segala kemaksiatan, bahkan menahan dari hal-hal yang berlebihan, meskipun halal, dia tinggalkan. Kemudian juga puasa orang-orang yang khusus dari orang yang khusus, ya khawasul khawas, ditambah lagi plus-plus menjauhkan diri selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia hanya fokus beribadah, ya dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kemakruhan saat kita berpuasa, yang pertama mengunyah sesuatu, ya, tanpa ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Kalau dikunyah saja itu makruh. Kalau sampai ketelan entah cairannya atau zatnya sesuatu itu, maka batal puasanya. Juga mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan, keperluan, itu juga makruh. Boleh kita mencicipi makanan bagi ibu-ibu, bagi para pemasak, koki, penjual masakan untuk buka puasa. Kalau nggak dicicipi nanti orang yang berbuka puasa pada pada nggak enak makannya, maka boleh dia mencicipi, tapi nggak boleh ditelan. Nggak boleh ditelan, cukup di mulut saja, kemudian dikeluarkan. Kalau ditelan maka batal puasanya. Ya. Dan kemudian berikutnya bekam, ini juga tidak boleh, tidak bukan haram ya, tapi boleh, tapi makruh hendaknya ditinggalkan karena bisa bisa menghilangkan stamina tubuh, bisa melemahkan tubuh, maka dimakruhkan. Jangan berbekam ketika sedang berpuasa. Juga menyelam, ya, berenang ketika berpuasa juga dimakruhkan, ya, meskipun untuk mandi wajib juga makruh untuk menyelam. Juga bersiwak atau gosok gigi itu dimakruhkan setelah waktu zuhur. Ya, masuk waktu zuhur itu dimakruhkan. Sebelum zuhur itu boleh. Sebelum zuhur itu boleh selama nggak ada pasta gigi yang tertelan. Kalau ada pasta gigi yang tertelan maka batal puasanya. Juga makan atau minum malam hari yang terlalu banyak ini juga dimakruhkan karena bisa memberatkan dia untuk beribadah berat karena kebanyakan makan, kebanyakan berbuka, itu makruh hukumnya. Atau juga banyak tidur di siang hari juga makruh. Atau menikmati syahwat kesenangan yang mubah, atau misalnya mencium parfum, atau misalnya mendengarkan suatu hal yang mubah tapi melalaikan, hendaknya ditinggalkan ketika kita berpuasa. Pembagian pembatal puasa ada dua. Yang pertama al-muhbitot,
Dan yang kedua al-muftirat. Al-muftirat itu sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapet. Itu pahalanya berkurang. Yang kedua, al-muftirat itu sesuatu hal yang membatalkan puasa sekaligus pahalanya puasa. Sehingga wajib mengqadha. Kalau yang atas nggak wajib, nggak usah mengqadha. Adapun yang bawah itu wajib mengqadha karena tidak sah puasanya. Apa saja yang bisa membatalkan pahalanya puasa atau mengurangi pahala puasa, misalnya gibah, membicarakan keburukan orang lain meskipun fakta itu gibah ya, meskipun fakta kita bicarakan keburukan orang lain yang mana itu tidak disukai oleh orang itu untuk dibicarakan, maka itu haram, bisa membatalkan pahala puasa. Juga namimah, adu domba, adu domba orang lain supaya membenci orang lain dan sebagainya, juga diharamkan, bisa membatalkan pahalanya puasa. Berbohong, berdusta, itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Melihat hal-hal yang haram atau hal yang halal dengan nafsu juga diharamkan. Sumpah serapah, juga berkata-kata kotor. Adapun pembatal puasa dan wajib mengqadha ketika batal puasa seperti itu adalah murtad, keluar dari Islam, juga haid atau nifas, gila meskipun hanya sebentar, pingsan dan mabuk jika seharian. Kalau pingsan itu sebentar, maka masih sah puasanya. Kalau pingsannya sampai sore, maka tidak sah puasanya. Juga hubungan seksual di pembatal puasa, jima. Kemudian juga memasukkan benda, suatu apapun itu, meskipun bukan makanan, ke dalam rongga tubuh yang terbuka, misalnya mulut, hidung, kemudian juga telinga, kemudian mohon maaf kemaluan, dan dubur. Itu rongga tubuh yang terbuka, ketika dimasukkan sesuatu dengan sengaja, apapun itu, maka batal puasanya. Yang berikutnya, batasan dari mulut yang bisa membatalkan puasa adalah makhraj, tempat keluarnya huruf kha, bukan ha ya, maaf, belum saya edit, itu makhraj huruf kha, yaitu berada di pangkal daripada kerongkongan atau pangkal mulut. Itu ketika masuk ke situ, maka batal puasanya. Yang berikutnya, batas hidung yang bisa membatalkan puasa adalah khuysum. Khuysum itu bagian atas pangkal ini. Ini khuysum. Sebenarnya bukan ini, tapi agak atasnya lagi. Agak atasnya sih. Pada atas. Kalau di sini secara samping, kalau seperti samping di layar. Kalau di setelah depan, bagian depan itu bagian ini. Bagian dekat mata. Tengah-tengah antara dua mata. Ini khuysum. Ketika masuk ke sini sesuatu, maka batal puasanya. Kalau hanya di sini, kita mohon maaf ngupil misalnya nggak batal. Hanya sebagian sini nggak batal. Kalau sampai pangkal hidung, maka batal puasanya. Ini biasanya di zaman pandemi. Alhamdulillah kita selamat dari zaman pandemi. Zaman pandemi ada tes apa? Tes PCR atau tes swab. Itu ketika dimasukkan ke pangkal sini kan sampai sakit kadang, sampai mau nangis, sampai meneteskan air mata, itu batal puasa. Kecuali ada kedaruratan, itu tidak batal. Gitu. Berikutnya, tentang batas telinga yang bisa membatalkan puasa, itu gendang telinga. Bagian tengah telinga, itu gendang. Ketika sudah sampai tengahnya sini, gendang, maka batal puasa. Kalau hanya sampai sini, kita bersihin telinga sampai sini pakai cotton bud, itu nggak batal. Kecuali sampai tengah telinga ini, maka batal puasanya. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa telinga kalau kemasukan sesuatu tidak batal. Adapun mata, mata gitu tidak batal ketika dimasukkan sesuatu, misalnya tetes mata, obat tetes mata kita masukkan, tidak batal puasanya. Karena mata bukan rongga tubuh yang terbuka, karena itu yang disebutkan oleh para ulama. Adapun pembatal puasa kontemporer versi ulama mazhab Syafi'i, yang membatalkan puasa adalah menggunakan inhaler, yaitu disemprotkan ke mulut, itu batal puasanya kecuali dia darurat, itu boleh. Juga menghisap rokok itu juga batal puasanya. Juga menghisap sisa, juga menggunakan obat pelancar BAB yang dimasukkan, mohon maaf, ke dalam dubur, itu juga batal puasanya. Maka kalau ingin memakai seperti itu, diusahakan di malam hari, saat sebelum subuh itu dipakai. Kalau saat puasa maka batal puasanya. Menggunakan enema juga sama, dimasukkan ke, mohon maaf, dubur. Juga menggunakan gas gastroskopi, juga memasukkan ain, benda, yang itu benda apapun itu, ke dalam alat kelamin atau dubur atau hidung atau mulut, itu juga batal puasa. Juga kateterisasi urin juga batal puasanya. Meskipun ada sebagian ulama tidak mengatakan batal, tapi yang kita sebutkan secara madhab Syafi'i.
Yang berikutnya, yang membatalkan puasa memakai obat tetes telinga. Kalau obat tetes mata nggak batal. Kalau obat tetes telinga batal, karena telinga termasuk rongga tubuh yang terbuka yang masuk ke bagian dalam tubuh. Juga anestesi, ini juga batal puasanya jika menyebabkan seluruh tubuh itu mati rasa. Kalau hanya sebagian tubuh, maka tidak batal puasanya. Kalau seluruh tubuh mati rasa, dibius begitu, maka batal puasanya. Mengunyah permen karet juga batal puasanya jika ada bagian permen karet yang tertelan, entah cairannya atau permen karetnya, maka batal puasanya. Obat tablet yang ditaruh di bawah lidah juga batal, meskipun tidak ditelan, karena ada zat yang cairnya yang tertelan bersamaan dengan ludah atau liur. Juga berenang, ini batal ketika airnya masuk ke dalam tubuh. Ketika nggak masuk, maka tidak batal. Juga menelan pasta gigi ketika sikat gigi batal. Jadi sikat gigi itu boleh, hukumnya sebelum zuhur boleh, kalau habis zuhur makruh, tapi kalau kapanpun sikat gigi saat berpuasa dan ketelan, sengaja ditelan eh, pasta giginya, maka batal puasanya. Juga menelan sisa makanan sekurang sedikit, maka batal puasanya. Maka hendaknya ketika kita sudah sahur, bersihkan dulu gigi, mulut dulu, gosok gigi dan sebagainya, supaya bersih, sehingga ketika kita berpuasa itu sudah bersih gigi, gak ada sisa-sisa makanan yang nanti dikhawatirkan ketelan. Kemudian yang tidak membatalkan puasa, yang tidak, yaitu mencicipi makanan selama tidak ditelan, langsung dikeluarkan lagi, maka tidak batal. Juga mencium parfum wangian, itu tidak batal juga. Donor darah nggak batal, tapi makruh ya, karena bisa melemahkan badan, sehingga tidak kuat puasa, maka makruh. Juga tes darah untuk apapun itu nggak batal puasanya. Juga berbekam, makruh, ya, meskipun tidak batal, tapi makruh. Menggunakan skincare ya, misalnya di kulit selama tidak ditelan ya, maka itu nggak batal, karena cuma meresap di pori-pori, dan pori-pori meskipun ada celahnya yang bisa masuk dalam tubuh, tapi itu celah yang sangat kecil yang tentu itu dimaafkan, tidak sampai batal puasanya. Juga menggunakan obat salep nggak batal, atau transdermal patch juga nggak batal. Obat tetes mata dan suntikan itu nggak batal. Kalau suntikannya ini vitamin, vitamin dan bukan suntikan yang untuk menggantikan makanan. Misalnya suntikan infus, infus itu batal puasanya karena infus itu pengganti makanan. Kalau yang lain misalnya suntikan untuk obat, suntikan vitamin itu nggak batal karena bukan pengganti makanan. Yang berikutnya bahasan mengenai fidyah dan qada puasa bagi ibu menyusui dan ibu hamil. Ini ada perinciannya, ada konsekuensinya. Kalau ibu menyusui, ibu sui atau bumil ini tidak puasa Ramadan, dirinci, ya, karena mengkhawatirkan siapa? Kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri, ibunya, dan juga bayinya, maka hanya qada saja. Kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri tapi tidak mengkhawatirkan kesehatan keselamatan bayinya, maka dia mengqada saja juga. Kalau mengkhawatirkan bayi saja, tapi nggak khawatir dirinya sendiri masih kuat, dirinya sendiri sehat, maka mengqadha puasa plus membayar fidyah. Adapun orang sakit ini dirinci, jika sakitnya bisa diharapkan kesembuhan, bisa sembuh di masa yang mendatang, maka wajib mengqadha saja. Kalau sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka hanya membayar fidyah saja. Adapun orang yang sangat tua, lansia, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka cukup membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Adapun orang yang musafir, ini perjalanannya lebih dari 81 kilometer, maka hanya mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Ukuran fidyah ini makanan pokok, yaitu beras kalau di kita, sebanyak 1 mud, sekitar 0,675 kilogram, atau sekitar 675 gram, atau 7 ons makanan pokok beras per hari yang ditinggalkan puasanya itu diberikan kepada orang miskin. Ya, seperti itu. Dan boleh dikumpulkan, misalnya dia tidak berpuasa sebanyak 10 hari, dia kumpulin 10 mud misalnya, dia bagikan satu fakir miskin saja, itu boleh. Atau dia bagikan ke banyak fakir miskin, 10 orang, itu boleh juga, gak masalah. Caranya gak masalah. Nah, adapun mengenai pertanyaan yang sering muncul, nanti kita akan bahas seiring dengan pertanyaan yang muncul dari teman-teman sekalian, karena waktunya sudah melebihi batas, maaf ya, karena banyak yang telah kita pelajari, semoga bisa bermanfaat. Kita teruskan mengenai pertanyaan yang sering muncul dulu.
Yang pertama, berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Ya, ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang 11 itu plus witir ya, plus witir 8 plus 3 witir boleh juga. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu menganjurkannya adalah 20 ya, 20 tarawih plus misalnya 3 witir, berarti 23 itu seperti itu. Maka itu silahkan hal yang lumrah, kita hormati apapun pendapatnya selama itu dari ulama, entah yang 11 8 plus 3 witir atau juga 23 20 plus 3 witir juga boleh. Adapun bolehkah sholat tarawih di rumah? Boleh, boleh juga, tapi yang lebih afdol berjamaah. Kemudian lebih utama mana, witir atau tarawih? Tentu lebih utama witir. Yang sampai sudah tarawih tapi nggak witir. Karena kedudukan sholat sunnah yang lebih utama, yang paling atas itu witir. Baru sholat rawatib, baru sholat tarawih. Juga ketika kita sudah isya, mau tarawih, hendaknya kau ba'diyah dulu. Ba'diyah rawatib dulu, ba'diyah isya, 2 rakaat, baru tarawih. Jangan sampai meninggalkan ba'diyah, tapi mengerjakan tarawih. Karena keutamaannya lebih utama sholat rawatib atau ba'diyah isya tadi. Kemudian kunut witir disunahkan, iya disunahkan setelah memasuki malam 16 Ramadan sampai akhir. Ini dalam mazhab Syafi'i disunahkan. Adapun mazhab Hambali itu dari tanggal pertama. Mazhab Hambali kunut witirnya dari malam pertama tarawih. Makanya kalau kita lihat di YouTube, di siaran langsungnya tarawih Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di Mekah sana, Madinah, itu kunut witirnya sudah dimulai sejak malam pertama bulan Ramadan. Kalau di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i itu kunut witirnya mulai malam 16 Ramadan. Demikian, kita sambil jawab pertanyaan yang ada, kita cukupkan sekian dulu. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Semoga bisa terfahami dan bisa menambah bekal kita, semangat kita di bulan Ramadan nanti lebih yakin dengan ilmu dan lebih semangat lagi. Semoga kita dipertemukan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan amal soleh yang banyak, dan kita diterima puasa kita dan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila qawmit tarif. Nasru minallahi wa fathun qarib wa bisyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah nih Ustadz, kita Ustadz banyak banget nih materinya. Alhamdulillah, semoga mencerahkan teman-teman ya. Dan tadi tuh udah dirunut gitu dari yang awal sampai ke bab teknis, dan perbedaan mazhab pun sempat di-share juga ya, terkait Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi dan lain-lainnya. Nah, Alhamdulillah, sekarang masuk sesi tanya jawab sampai jam 5:30 maksimal. Teman-teman, sebelum itu Kang Rauf ingin mengingatkan bagi yang punya rezeki lebih, boleh teman-teman mendonasikan atau sedekah ya. Jadi panitia ingin mencoba mengamalkan dan memfasilitasi amal kebaikan. Bagi yang ingin sedekah, silakan ada di linknya di Zoom maupun di grup WhatsApp. Nah, untuk pertanyaannya Ustadz, kita langsung masuk. Ini ada yang raise hand dulu. Nah, kita utamakan yang raise hand. Silakan boleh on mic kepada Kak Ari. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan Ustadz izin bertanya terkait hukum puasa tadi ya Ustadz. Tadi ada 4 ya, ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan haram. Pertanyaannya, apakah ada puasa mubah gitu? Seperti halnya ada puasa mutlak gitu, seperti di sholat. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Langsung Ustadz. saja. Oke. Ya, tadi disebutkan bahwa dari penanya Saudara Ari, terima kasih atas pertanyaannya tentang apakah ada puasa mubah. Karena tadi sudah disebutkan hukum puasa ada wajib, sunnah, makruh, haram. Apakah ada yang mubah? Nggak ada ya. Nggak ada mubah. Adapun puasa mutlak itu juga disunahkan. Tapi sebetulnya nggak ada puasa mutlak. Yaitu puasa misalnya adalah puasa Daud dan sebagainya. Yang paling mentok itu puasa dahar. Puasa dahar itu meskipun ada sebagian kalangan ulama yang berbeda pendapat, puasa dahar itu puasa sepanjang hari, nggak buka sama sekali. Ya buka, tapi bukanya maghrib, tapi tiap hari puasa. Puasa dahar itu juga disunahkan. Jadi lebih tepatnya nggak ada pembagian puasa yang mubah. Demikian semoga bisa terpahami dan dijawab.
Wallahu taala a'lam. Ya. Oke, baik Ustadz. Insya Allah sudah terjawab ya. Nah ini Ustadz, ada lagi yang raise hand. Boleh dipersingkat pertanyaannya. Silakan Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya terkait yang apa yang ditampilkan oleh Ustaz tadi kan terkait pertanyaan populer, tapi ini lebih ke spesifik yaitu berapa jumlah rakaat sholat tarawih kan gitu. Ada yang 11 kan riwayat lain Nabi sendiri, ada juga yang 20 rakaat dari riwayat Umar. Nah, yang ini saya tanyakan di zaman sekarang ini banyak tempat orang melaksanakan sholat tarawih yaitu di Mekah dan di Madinah atau juga di kota-kota lain itu melebihi ketentuan dari Maaf, suaranya terputus di saya. Oke, baik Pak. Mungkin di yang lain gimana suaranya? Pertanyaannya ditangkap Rizky tentang sholat tarawih, perbedaan rokaatnya ya dari Mekah Madinah, kadang ada penambahan rokaat dan lain-lain begitu ya Kak Rizky ya. Nah itu apakah boleh penambahan melebihi ketentuan dari yang umum kan biasanya kan palingan kan kita mengetahui kan dia tuh ada yang riwayat cuma 20 rakaat, ada juga riwayat dari Nabi sendiri yaitu 8 rakaat. Nah, apakah boleh melebihi dari jumlah rakaat tersebut atau itu saja. Kak Rizky, insya Allah dipahami. Jadi ini Ustaz, apakah sholat tarawih itu boleh melebihi rokaat yang ditentukan? Misal kan ada yang 8, ada yang 20 rokaat ya kurang lebih. Nah itu boleh nggak Ustaz melebihi itu kalau misalnya sholat tarawih? Bagaimana Ustaz? Mengenai jumlah rakaat tarawih, terima kasih saudara Mas Aprian Rizky. Rakaat tarawih tadi kita sebutkan ada berbeda pendapat ulama. Minoritas ulama mengatakan 8 rakaat tarawih karena ada hadisnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu salat Ramadan di malam harinya 11 rakaat. Jangan ditanya panjangnya ataupun bagusnya, tentu itu sudah bagus dan panjang. Kata Sayyidah Aisyah seperti itu. Tapi ijma daripada sahabat setelah beliau, ya itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu mengadakan sholat tarawih berjamaah sebanyak yaitu 20 rakaat plus 3 yaitu witir. Adapun ingin menambah, misalnya menambah daripada itu tuh boleh. Kita misalnya habis tarawih di masjid, kita di rumah nambah lagi tuh boleh, nggak masalah, karena pada hakikatnya tarawih itu nggak ada batasan rakaat tertentu. Itu pendapat yang lebih kuat dan itu jumhur para ulama. Tapi yang lebih utama tentu ikuti dari yang dilakukan para sahabat yaitu 20 rakaat. Kalau ingin menambah silahkan ditambah di rumah, di tahajud boleh, atau setelah tarawih langsung boleh, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Wah, ya. Ya baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari chat ya, Kasiha. Ustaz, kalau ada ibu hamil yang belum bisa mengkode puasa, tapi sudah bertemu lagi nih dengan Ramadan, apakah perlu bayar fidyah? Dan ini belum mengkode Ustaz. Gimana Oke. Ustaz? Iya. Jadi kalau ada ibu hamil atau ibu menyusui ketika dia berpuasa Ramadan, di saat Ramadan dia nggak berpuasa, maka kewajibannya adalah seperti perincian tadi. Ketika hanya mengkhawatirkan bayinya saja, entah itu kandungannya atau bayi yang sedang dia susui, maka dia wajib mengqadha plus membayar fidyah. Plus membayar fidyah. Misalnya sudah berlalu Ramadan dan menjumpai Ramadan berikutnya lagi dan belum mengqadha, maka dirinci. Dia menunda qadha puasa itu karena apa? Kalau karena sebab yang syar'i, misalnya hamil lagi misalnya, sehingga sepanjang tahun dia nggak bisa mengganti puasa itu untuk menyusui, maka itu dia cukup membayar fidyah dan mengqadha tanpa adanya kelipatan. Tapi ketika menundanya tanpa sebab yang syar'i, dia tunda sampai masuk ke Ramadan berikutnya, maka puasa qadha yang sebelumnya itu dia diqadha juga wajib plus membayar fidyah, dan fidyahnya itu dikali dua, misalnya sehari itu 1 mud sekitar 0,675 kg,
maka dikali dua mud berarti seperti itu. Nah, itu konsekuensi ketika penundaan puasa qadha bagi wanita haid atau nifas atau menyusui seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya baik, alhamdulillah. Syukran Ustadz. Ini juga mencerahkan bagi ibu-ibu yang lain ya. Nah ini Ustadz ada yang bertanya Ustadz terkait orang yang pernah lalai dalam sholat sehingga harus mengkodok sholatnya. Apakah dianjurkan atau boleh sholat tarawih dan witir juga atau lebih ditekankan untuk mengkodok sholatnya aja Ustadz. Jadi ini kalau sunnah gimana, kalau wajib harus gimana? Boleh Ustadz. Iya, mengenai hal itu, misalnya seseorang punya kodok sholat di masa lalu, dia misalnya saat balik masih muda, tapi nggak paham agama, dia nggak sholat. Setelah dia udah belajar ilmu agama, dia tahu berarti dulu harus dikodok. Itu menurut pendapat jumhur ulama seperti itu. Harus mengkodok sholat yang pernah dia tinggalkan setelah balik. Nggak bisa diganti kecuali dia kodok. Nggak bisa dengan istighfar aja atau tobat, nggak bisa, harus diganti sholatnya. Maka bagaimana ketika dia menyikapi bulan Ramadan, tarawih atau mengkodok sholat yang tadi? Para ulama kebanyakan mengatakan ya lebih utama untuk mengkodok sholatnya yang telah dia tinggalkan tadi. Tapi tidak juga kemudian tidak bertarawih, tetap sholat tarawih silahkan. Tapi di samping itu silahkan juga untuk mengkodok sholat, dan itu lebih ditekankan. Apalagi di bulan Ramadan jangan sampai terlalaikan dari ibadah-ibadah sunnah, jangan sampai melalaikan keutamaan yang luar biasa. Sholat tarawih, sholat bersama imam, itu luar biasa keutamaannya, maka boleh dia lakukan. Tapi di samping itu di rumah dia kerjakan sholat untuk mengkodok yang telah lalu itu. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa terfahami. Ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Nah ini Ustadz mau bertanya terkait apakah kalau tarawih dan sholat witirnya di masjid, terus setelah sholat tarawih dan witir di masjid, boleh nggak nambah lagi sholat tarawihnya lanjut di rumah? Itu kalau udah witir gimana Ustadz? Apakah boleh dilanjutkan di rumah atau bagaimana? Iya, jika kita sudah bertarawih di masjid sekaligus sholat witir, maka boleh menambah tarawih di rumah ataupun sholat tahajud di rumah. Tapi nggak boleh witir lagi. Nggak boleh witir lagi karena ada hadisnya la witroni fil lailin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka nggak usah witir lagi, cukup tahajud atau tarawih di rumah tanpa menambah witir gitu. Tapi lebih utama lagi witirnya diakhirkan. Kalau bisa tarawih di masjid, kemudian witirnya di rumah nanti ketika sudah menambah beberapa rakaat tarawih lagi. Tapi tentu ketika kita sudah di masjid dan di masjid ada sholat witir, ya kita ikuti aja. Kita ikuti witir di situ. Karena witir bersama imam itu lebih utama lagi. Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah bersama imam lebih utama daripada sendirian. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu. Semoga bisa terfahami. Insya Allah. Saat ini ada pertanyaan terkait hukum cuci darah atau bekam gitu Ustaz. Cuci darah dan bekam mungkin berbeda, cuman apakah boleh saat berpuasa untuk kesehatan bekam gitu dan cuci darah. Kemudian kalau niat puasa dikodok sama digabung dengan puasa Senin Kamis itu boleh nggak Ustaz? Iya. Yang pertama mengenai cuci darah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ketika dia sakit dan menyebabkan setelah cuci darah nanti menjadi tambah lemah hingga tambah sakitnya, maka hendaknya dia tidak usah berpuasa. Itu yang pertama. Mengenai bekam itu boleh, apalagi untuk kesehatan boleh, tapi hukumnya makruh. Dan kemakruhan bisa hilang ketika misalnya dia bekam dan dia yakin masih kuat puasanya, masih fit, staminanya masih kuat, energinya, maka itu boleh. Tidak ada kemakruhan ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Adapun hadis tentang bahwa berbekam itu membatalkan puasa itu hadis yang lemah, hadis yang dhaif, tidak dipakai dalam hukum fikih seperti itu. Yang berikutnya tadi ada lagi, saya lupa, mohon maaf, tentang apa pertanyaan yang kedua? Ini Ustaz, kalau mengkode puasa niatnya boleh sama puasa sunnah nggak Ustaz? Kan nanti Syawal Ustaz, biasanya puasa Syawal terus bareng sama puasa kodo, itu boleh nggak Ustaz? Boleh ya, jadi boleh. Hukum asalnya boleh menggabungkan
puasa qadha itu puasa wajib kan, qadha kan wajib, plus puasa sunnah itu boleh. Yang nggak boleh apa, menggabungkan wajib plus wajib, nggak boleh. Kalau sunnah plus sunnah boleh, ya wajib plus sunnah boleh. Adapun wajib plus sunnah misalnya qadha plus puasa Syawal itu boleh, tapi lebih utamanya tidak usah digabung. Ya, karena untuk bisa mendapatkan keutamaan puasa Syawal itu ya harusnya sudah mengqadha puasa dulu. Karena ada hadisnya, man shoma ramadhana summa ya yatba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dibarengi setelah itu puasa 6 hari Syawal. Jadi kalau belum melunasi puasa Ramadannya nggak bisa mendapatkan keutamaan sempurna bulan Syawal untuk berpuasa. Hendaknya dia lunasi dulu puasa kodoknya, baru dia berpuasa Syawal. Tapi kalaupun ingin menggabungkan itu sah, tapi keutamaannya lebih rendah daripada yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Oke, baik Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ini ada yang raise kan, Kak Hoiruzan. Boleh Iya, dipersilakan. ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya izin bertanya Ustadz. Tadi kan ada yang bertanya mengenai fidyah ibu hamil. Selain fidyah ibu hamil itu, apakah ada lagi yang harus membayar fidyah puasa selain ibu hamil gitu? Dan bentuk fidyahnya itu seperti apa gitu? Terus Ustadz yang kedua, kan ada teman saya yang mengenai niat ini Ustadz ya. Ada yang membaca niatnya menambahkan fardu dan ada yang tidak menambahkan fardu. Misalkan begini Ustaz, yang di akhirnya hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala dan ada yang hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Boleh Ustaz untuk Oke. dijawab. Mengenai fidyah selain ibu hamil, apakah ada selain itu? Iya. Misalnya adalah orang lansia, orang yang sudah sangat tua, tidak kuat puasa, kalaupun nanti disuruh qadha ya nggak bisa lagi, karena udah nggak kuat, ya udah sepuh sekali, maka dia membayar fidyah. Itu yang pertama. Kemudian, misalnya musafir mengqadha. Misalnya eh, orang yang pekerjaannya sangat berat dan itu pekerjaannya dilalui sepanjang tahun, nggak ada jeda, nggak ada istirahat kerja. Misalnya pekerja di kuli dan sebagainya, dia tiap tahun bekerja terus tanpa henti. Nanti kalau dia disuruh mengkodok nggak ada waktu, nggak ada sempat lagi, maka dia membayar fidyah seperti itu. Nah, itu mengenai fidyah selain ibu hamil. Adapun niat puasa tadi mengenai fardo itu nggak wajib nih, nggak wajib ditambahi fardo. Yang penting apa, bisa dengan nawaitu Ramadan, nawaitu soma Ramadan itu sah, atau nawaitu soma fardi Ramadan itu sah juga. Jadi nggak ada keharusan untuk menambahi fardo di lafal puasa. Gitu. Yang penting entah ditambahi fardo atau dengan Ramadan, puasa Ramadan itu sah juga. Itu tidak terlalu berpengaruh. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga saya terfaham. Oke, baik Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin 2 penanya lagi ya teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Nah Ustaz, terkait ini Ustaz, puasa nisfu Sya'ban itu ada apa enggak Ustaz? Karena ada yang bilang ada yang bilang enggak. Itu yang pertama Ustaz. Ya, Saya jawab dulu. Oke. boleh. Mengenai puasa nisfu Sya'ban, puasa tanggal 15 Sya'ban itu tidak ada kekhususannya. Tidak ada kekhususan puasa 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang ada adalah kesunahan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban termasuk bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Jadi boleh kita berpuasa 15 Sya'ban, tapi tanpa perlu mengkhususkan puasa di hari itu, tanpa juga meyakini bahwa itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian. Semoga bisa terfaham. Oke, baik Ustaz. Ini ada lagi Ustaz terkait benar atau tidak ini Ustaz. Apakah mandi sebelum masuk bulan Ramadan itu sunnah Ustaz? Jadi ada yang bertanya di luar ini, Ustaz. Oke, iya. Mandi sebelum masuknya bulan Ramadan tidak ada kesunahan. Ya, tidak ada kesunahan secara khusus spesifik. Dari kitab-kitab juga tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah mandi ya, di malam hari bulan Ramadan. Misalnya nanti malam itu sudah masuk malam Ramadan, maka kita boleh mandi untuk itu. Tapi mandinya diniatkan apa? Supaya semangat ibadah.
supaya semangat tarawih, supaya semangat untuk misalnya membaca Al-Quran dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau kekhususan misalnya mandi sebelum Ramadan itu tidak ada. Kalau ingin melakukan silahkan saja, itu tidak terlarang. Misalnya ada sebuah tradisi untuk mandi sebelum Ramadan itu boleh saja, nggak ada larangan sama sekali. Tapi tentu juga sesuai dengan syariat. Nggak boleh misalnya mandinya di kolam renang yang bercampur dengan lawan jenis misalnya, atau misalnya malah bermaksiat misalnya, maka tidak dibolehkan. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Oke Ustadz, izin Ustadz, ini ada pertanyaan juga terkait niat tarawih itu, apakah setiap sholat tarawih 2 rakaat selesai niat lagi, atau boleh dari awal niat habis itu nggak niat lagi Ustadz? Oke. Mengenai tarawih, tadi saya belum bahas. Tarawih itu sunnahnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, tarawihnya itu 4 rakaat, kemudian per rakaat lagi, itu dipahami oleh para ulama. 4 rakaat maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat sebentar, baru nambah lagi 2 rakaat, 2 rakaat salam, istirahat gitu. Dan apakah niat sholat tarawihnya diulangi lagi tiap rakaatnya? Iya. Karena ketika kita sudah salam, selesai sholat. Setelah sholat, maka harus niat lagi tarawih di rakaat yang berikutnya atau di sholat yang berikutnya. Ya, jangan sampai cuma niatnya di awal, kemudian untuk semua tarawih enggak. Tapi niatnya per kita melakukan tarawih, setelah salam kita niat lagi. Demikian semoga saya terfahami. Baik Ustadz. Ini pertanyaan terakhir Ustadz, terkait skincare atau make up di bibir. Walaupun tadi sudah dibahas, tapi boleh Ustadz, itu hukumnya apakah tidak boleh, haram, atau gimana Ustadz? Oke. Kalau skincare itu kan diusapkan ke kulit. Kalau bibir, lips care ya. Lips care kalau nggak salah, itu hukumnya boleh selama tidak ditelan. Kalau habis dikasih di bibir misalnya biar nggak pecah-pecah, kemudian dia ada zat-zat yang dia jilat, dia telan, itu batal. Ketika hanya di bibir nggak dia telan, nggak dia jilat, maka itu tidak batal. Kalau skincare meskipun nanti masuk ke kulit misalnya, menyerap ke kulit, itu tidak batal puasanya. Demikian semua bisa terfahami. Ya Allah Ta'ala a'lam. Gitu ya. Semua bisa terfahami. Oke, baik. Alhamdulillah. Tadi juga ada yang bertanya, tapi sepertinya pertanyaannya sama Ustadz, terkait sholat tarawih. Terus witir, boleh lanjut tarawih lagi nggak ketika di masjid atau di rumah? Itu boleh ya Ustadz? Ya, Alhamdulillah boleh. Nah, Ustadz, ini sudah masuki hampir jam 5:30. Ya, kita sebelum ditutup, Ustadz, izin ada informasi sebentar. Dan setelah ini teman-teman kita akan doa bersama Ustadznya juga. Jadi teman-teman masih standby dulu, sekaligus foto bareng Ustadznya juga. Nah ini teman-teman, insya Allah akan ada kegiatan talk show Qurani bersama konten kreator Bang Ahmad Nur Hasan. Beliau konten kreator yang mencoba 30 hari baca Quran dan 30 hari itu hatam 1 kali di bulan Sya'ban kemarin. Nah, jadi teman-teman yang ingin daftar nanti boleh chat Kak Rauf ya, admin. Ya. Mungkin itu informasinya di hari Selasa via Zoom meeting, Selasa jam 4 sore sebelum buka puasa. Oke. Ustadz, kita lanjut ke sesi doa bersama. Mungkin kita sama-sama nih teman-teman boleh on cam ya, sekaligus biar nanti setelah ini lanjut foto bareng. Kita on cam benar-benar mencoba mengkhusyukkan ya diri kita untuk berdoa bersama Ustadz Permana. Pada Ustadz, dipersilakan Ustadz. Ya, kita berdoa untuk kebaikan dan keberkahan kita di bulan Ramadan, kemudahan kita, kelancaran kita hingga akhir Ramadan. Kita juga berdoa semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allah kuatkan kita, Allah hindarkan kita dari kemaksiatan juga. Nah, Allah jaga kita, keluarga kita, dan teman-teman kita semuanya. Kita mulai doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan bi ta'atika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وعبادتنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas banyak materi dan ilmunya Ustadz. Kita insya Allah silaturahim lagi ya Ustadz. Ustadz tadi domisilinya di mana Ustadz? Kebetulan tadi ada suara anak jadi nggak kedengeran Ustadz. Oh ya, saya di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Oh, Di Masya Pasar Allah. Minggu Jakarta Selatan. Ya. Oke, siap Ustadz. Ayo Ustadz, nanti teman-teman peserta ingin minta PPT-nya boleh Ustadz? Boleh, boleh. Sangat senang hati, dengan senang hati. Oke, baik. Insya Teman-teman, Allah kita kirimkan. alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz sehat-sehat juga. Teman-teman yang Amin. hadir di sini, kita foto bareng dulu yuk. Boleh on cam. Dihitung ya, 10 detik nih. Biar kita bisa siap-siap sholat maghrib. Dan bagi yang berpuasa berarti misal berpuasa di hari Senin, malam ini tarawih ya. Bagi yang berpuasa di hari Senin. Bagi yang hari Selasa, tarawihnya besok. Boleh yuk on cam. Hitungan ke 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke baik. Kita foto di slide pertama nih. Ada 3 slide Ustaz. Insya Allah. Kita foto di slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Sebentar Ustaz. Oh, slide kedua sepertinya kosong Ustaz. Jadi slide pertama aja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Permana Putra atas ilmunya dan semoga kita doakan bareng-bareng ya agar Ustadznya panjang umur, panjang amalnya, luas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin dan bisa bertemu di Ramadan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.